قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kali ini kita akan kembali membahas video dari para habaib kaum muslimin. Seperti yang kita ketahui kaum muslimin, video-video dari para habaib yang beredar itu hampir semuanya isinya adalah doktrin-doktrin kepada kaum muslimin. Doktrin apa? Doktrin supaya kaum muslimin ini memuliakan mereka. Ya. Kemudian isinya jualan nasab. Jualan nasab, mengaku bahwa nasab mereka ini adalah nasab yang paling mulia. Ya. Bahkan mereka tidak segan-segan merendahkan orang-orang yang bukan dari kalangan habaib kaum muslimin. Mereka mengatakan bahwa Habib yang gila, ya, Habib yang bodoh, bahkan yang gila pun itu lebih utama daripada seorang ulama yang bukan habaib kaum muslimin. Kemudian ada yang mengatakan bahwa kaki Habib yang bermaksiat, kaki Habib yang narkoba, itu lebih mulia daripada kepalanya seorang kiai yang bersurban kaum muslimin. Bahkan kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa belajar dengan satu habaib yang bodoh itu lebih utama daripada belajar dengan 70 kiai yang alim. Bayangkan kaum muslimin, ya. Belajar dengan satu habib yang bodoh itu dikatakan lebih mulia daripada belajar dengan 70 kiai yang alim. Kalau belajar sama habaib yang bodoh mau dapat apa? Ya, belajar sama orang yang bodoh. Kita mau belajar membaca, ya, membaca Al-Qur'an lah. Tapi belajar sama habaib yang bodoh, yang nggak ngerti tentang baca tulis Al-Qur'an, yang nggak ngerti tentang baca tulis Arab. Mau belajar apa sama habaib yang seperti itu kaum muslimin, ya? Bahkan ini ada yang lebih parah lagi kaum muslimin, ya. Ini kami ambil dari channel Manusia Plural videonya, ya. Ada ceramah habaib yang sudah mulai merendahkan orang-orang yang bukan habaib secara fisik. Mereka menghina kaum muslimin, ya, menghina bahwa muka-muka pribumi, muka-muka orang yang bukan habaib itu seperti celengan semar kaum muslimin. Ya Allah, ya, coba kita simak videonya kaum muslimin. Ketika kita melihat video ini, maka kita akan sadar kenapa masyarakat pribumi ini marah-marah, ngamuk ke orang-orang turunan Yaman itu. Ya, ke orang-orang turunan Yaman itu. Kita akan dengarkan nanti. Ada salah satu Habib, namanya Habib Rifki, coret nama Habibnya. Dia ngomong, ini nih muka impor. Lulu pada itu kan muka-muka lokal. Hidung pesek, pipi tembem, mata belok. Percis kayak celengan semar. Limited edition ini. Muka-muka impor. Kalau lo kan muka lokal. Hidung pesek, pipi tembem. Mata belok. Percis kayak celengan semar. Astagfirullahaladzim. Ayo, sadar pribumi. Ayo sadar pribumi. Mereka numpang di Indonesia. Ada perkumpulan Habib juga yang mentertawakan. Dia kemudian sedang bercanda, ria, berbahagia karena kebetulan hidup di Indonesia. Di Indonesia banyak muhibbin. Sadar. Kita sebagai masyarakat mesti sadar. Mesti sadar bahwa kita itu hanya dimanfaatkan. Nah, ini persoalannya di mental kita. Nanti akan saya bahas, saudara. Ini penting sekali. Sebelumnya kita dengarkan dulu nih. Mereka sedang meledek kita, masyarakat lokal. Layak sekali untuk kita marah. Bahkan bila ada orang yang menggaungkan, usir. Wajar sekali. Mereka meledek. Sangunah apa? Dan kalau kemudian Anda tidak marah, tidak tersinggung dengan diejek dan diledek secara fisik,
oleh mereka, entah. Saya nggak paham apa yang telah merasukimu. Cek nih. Nikmatnya menjadi Habib di Indonesia. Nikmatnya dalam hati kalau menjadi Habib. Dunia serasa aku yang punya. Bodoh amat, biarin aja, Beb. Jangan dibahas, Beb. Ya, biarin aja. Soalnya pada nanya, Beb. Pada nanya sama Ana. Iya, Beb. Gini gimana gitu, gimana? Bilang, alhamdulillah udah jadi Habib di Indonesia. Bersyukur kepada Allah. Wow. Jadi Habib. Coba kalau jadi Habib di Afrika. Alhamdulillah. Apa-apa. Betul. Para Habaib sedang zoom. Ana cuma gitu aja bilang, alhamdulillah kita jadi Habib nih di Indonesia. Nah, jadi banyak muhibin. Kalau jadi Habib di Afrika, wow, jadi Bilal bin Rabah. Masya Allah, sungguh nikmat menjadi Habib di Indonesia. Jadi Habib ini, ingat, catat, adalah panggilan julukan keluarga besar Ba'alawi di Indonesia. Mereka ini sangat bersyukur hidup di Indonesia. Banyak muhibbin, ya, hidupnya enak. Hidupnya enak lah, yang jelas mereka itu di Indonesia. Tapi yang menjadi pertanyaan kaum muslimin, kok bisa mereka ini orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi, ya, merendahkan sahabat Nabi yang mulia, sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Jadi ketika mereka merendahkan muhibbinnya, merendahkan orang-orang lokal, orang-orang Indonesia dengan menyebut fisik, mencela fisik, ya, mengatakan wajah muhibbinnya seperti celengan semar, wajah orang-orang lokal ini seperti celengan semar, ya pantas. Karena apa? Ya muhibbinnya kan nggak berani protes. Bagaimanapun para muhibbin, ya, menganggap kalau Habib itu nggak ada bandingnya kemuliaannya. Mau apapun Habib, ya harus dimuliakan, harus nurut. Karena memang mereka ini selalu didoktrin untuk memuliakan para habaib. Habib yang bodoh, yang nakal, yang ahli maksiat, bahkan yang gila pun dianggap para muhibbin ya mulia, ya, lebih mulia dibandingkan mereka, meskipun mereka kiai, meskipun alim, bahkan lebih mulia daripada ulama, ya. Bagi mereka itu nggak ada gunanya kalau nggak memuliakan, nggak nurut sama habaib, ya, meskipun ulama ya percuma kata mereka. Makanya sekelas sahabat Bilal bin Rabah saja mereka berani mencela secara fisik, apalagi muhibbinnya, apalagi orang selain sahabat Nabi Muhammad SAW. Meskipun ulama ya percuma bagi mereka, ya. Tapi tetap nggak bisa dibiarkan kaum muslimin yang seperti itu, ya. Terus terang, kami secara pribadi, wallahi, ya, kami nggak akan pernah ridho atas kelakuan mereka yang merendahkan sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Dan juga tetap nggak manusiawi kalau mereka menyebut muka-muka lokal ini kayak celengan semar, ya. Cuma orang-orang yang goblok saja yang mau direndahkan sama para habaib, ya. Cuma orang goblok. Dan pertanyaannya, siapa mereka yang goblok? Orang-orang yang goblok itu, ya, yang sampai sekarang masih mau menjadi muhibbin para habaib, mau menghambakan diri sama para habaib, yang memuliakan habaib bagaimanapun kondisi para habaib itu, yang masih termakan doktrin kalau habaib itu meskipun nakal, meskipun ahli maksiat, yang bodoh, bahkan yang gila, lebih mulia daripada ulama, ya. Yang masih sungkem-sungkem, cium-cium tangan dibolak-balik sama habaib, itu orang goblok, ya. Orang goblok itu. Ini sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu an saja mereka berani mencela, ya. Na'udzubillah min dalik, na'udzubillah min dalik. Semoga para muhibbin ini segera diberi akal sehat dan kewarasan, ya, supaya mereka ini cepat sadar. Jangan jadi muhibbin para habaib lagi, ya. Tinggalkan, untuk apa? Untuk apa? Sudah jelas-jelas mereka ini isinya doktrin. Kalau ceramah isinya doktrin, ya. Mereka ini cuma gila hormat,
pengen dimuliakan. Padahal nggak ada perkataan dari Nabi Muhammad SAW, dari para sahabat, dari para tabi'in, atba'ut tabi'in, bahkan para ulama yang mengatakan Habib yang bodoh lebih mulia dari ulama, Habib yang maksiat lebih mulia daripada ulama, kaki Habib yang bermaksiat lebih mulia dari kepala kiai yang bersorban. Ya, nggak ada. Apalagi Habib yang gila. Ya, orang gila, orang majnun, harusnya itu dirawat di rumah sakit jiwa, bukan dianggap sebagai wali. Ya, salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.